Gue di Kostrad untuk kedua kalinya. Gue gue ulang lagi deh. Dari awal. Hai, Bisa tolong kenalin diri lu nggak? salam kenal, nama gue Abigail, boleh dipanggil Abigail. Oke, salam kenal. Lu itu kalau nggak tahu, lu itu pengurus Kostrad ya? Iya, gue pengurus Kostrad tahun ini. Tahun ini, itu di jabatannya itu sebagai apa ya? Gue staf Biro Pengembangan Relasi. Halo semuanya, kenalin gue Dini Alexander, bisa dipanggil Dante. Gue angkatan 2020. Jabatan gue BPH Keuangan. Gue Rico Rinardo, FAWI 2020, anggota Kostrad FAWI. Dulu gue pernah menjabat sebagai pengurus muda Kostrad angkatan 2020. Gue juga setelah itu menjabat sebagai staf tata laksana struktural Kostrad FAWI angkatan 2021. Nama gue Raden Raihan Ritya Narendra, angkatan 19, dulu menjabat sebagai Kepala Biro Media Propaganda. Nama gue Hanifah Alamsyah, biasa dipanggil Hani, dan gue FAUI 2020. Gue adalah staf penulisan kreasi Kostrad FAUI 2021. Gue Faris Atta, gue angkatan 19, staf Kostrad penuansaan di angkatan 2020 berarti ya. Terus gue jadi wakabit karya di Kostrad FAUI 2021. Pada awalnya, abang sebelumnya mau jadi pengurus itu karena apa ya? Oke, kalau misal ditanya mau jadi pengurus kenapa, alasannya karena udah menjadi PMK dan gue ngerasa gue bisa mendapat banyak hal dan gue bisa mencari banyak hal sih di Kostrad. Gue tuh dulu dari pengurus tuh udah jauh banget sih dari SMA, Pep. Dari SMA gue tuh waktu teman gue sih sebenarnya yang keterima di FAUI dan gue juga emang pengen masuk FAUI. Kita sama-sama ngelihat IG Kostrad karena emang kita suka supporteran kan. Terus ngeliat, wah gini kayaknya asik banget nih ngeliat highlights-nya gitu loh. Terus akhirnya pas gue masuk FAUI, alhamdulillah tuh gue akhirnya coba cari tahu lah tentang Kostrad. Tapi karena satu dan lain hal, intinya gue nggak jadi daftar lah buat pengurus muda Kostrad yang buat magang kan. Gue nggak daftar, tapi gue situ nyesel. Gue nyesel karena teman-teman gue tuh semuanya pada masuk PMK, pada bagian dari Kostrad gitu loh kan. Akhirnya gue daftar lah tuh buat jadi staf Kostrad FAUI. To be honest, gue sebenarnya awalnya diajak, tapi emang dari dulu tuh gue emang udah minat banget buat masuk Kostrad karena gue denger-denger tuh emang orang-orangnya seru-seru juga, terus kegiatan-kegiatannya juga seru banget. Jadi alasan gue itu sih gara-gara proker-prokernya. Jadi gue dulu ngelihat anak-anak angkatan gue jadi PMK tuh seru-seru, terus gue ngerasa rada FOMO gitu ya. Jujur FOMO aja. Terus teman gue kebetulan ada yang ngajak buat gue jadi BPH. Akhirnya gue ikut wawancara dan lain-lain, akhirnya gue terima. Sebenarnya gara-gara pertama gue tertarik banget sama Kostrad, jadi gue daftar PMK. Terus gue rasa sayang aja kalau gue udah dapet bekal ilmu di PMK atau pengurus muda Kostrad, terus gue nggak lanjut. Iya sih, sayang banget sih. Nah, selama abang di BPHP itu, abang tuh udah handle apa aja sih kerjaan atau apapun itu? Sebenarnya sih yang kalau handle sih kayaknya lebih bareng ya. Kan kalau di keuangan tuh kolektif kolegial lah kita kerjanya. Jadi kalau dibilang gue kerjain apa aja ya, yang pasti official nomor 1, 2, dan 3. Ya udah saat ini udah selesai sih official nomor 1. Itu sih Pak. Oke, jadi di penulisan kreasi ini gue bertanggung jawab sama partner gue, namanya Martin, itu rekaman lagu. Ada nih dobrak, terus ada video profile, ada publian Tentara Merah, ada banyak deh pokoknya, banyak banget deh. Kalau buat jadi staff sih gue dulu nge-handle program kerja rekaman lagu. Gue ngeluarin 3 lagu sama temen gue G-Boy. Dan kalau waktu gue jadi wakil ketua bidang karya, itu gue nge-handle ya semua proker di bawah bidang karya sih sebenarnya di media propaganda dan juga di biro penulisan. Gue pasti selalu ngawasin semua proker yang ada di sana. Gitu. Sejauh ini sih gue Kostrad bonding, pas PMK juga gue Kostrad bonding, terus gue ada HUT Kostrad, terus gue juga pernah jadi panitia apalagi ya, kayak macem-macem deh, Kostrad Visit dan lain-lain. Dulu itu gue nge-handle gue jadi project officer ekspansi Kostrad FAWI 2021. Terus gue juga di beberapa kepanitiaan Kostrad kayak Kostrad Visit, dan gue juga jadi diinisiasi sih jadi PJ DPD kalau gue nggak salah. Nah, berarti kan selama pengurusan itu berarti kan itu di masa pandemi ya?
Iya benar. Nah, berarti program kerjanya itu tetap berjalan secara lancar atau ada kendala atau gimana? Waktu gue jadi staff sih itu bisa dibilang agak kacau sih. Soalnya itu benar-benar kaget kan, gue keterima staff itu masih nggak pandemi. Terus di tengah-tengah pas kita lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba ada tuh info tentang corona lah. Terus akhirnya pandemi, wah kacau banget, semua plannya harus dirombak lagi kan. Tapi untungnya untuk program kerja gue rekaman lagu tuh gue sama Ego Boy akhirnya ngide lah, kita belajar tentang cara bikin lagu lewat laptop gitu loh, lewat online. Gimana caranya biar kita bisa bolak-balik saling bikin masing-masing gitu loh. Terus akhirnya adalah program kerja gue lancar sih. Terus kalau misalnya waktu gue jadi wakil ketua bidang karya, karena udah 1 tahun beradaptasi gitu loh, jadi alhamdulillah hampir semua jadi program kerja itu berjalan sih. Karena gue juga waktu maju jadi wakil ketua bidang karya kan juga pasti nge-planin kalau misalnya online tuh kayak gimana, kalau misalnya ada offline juga nge-plan gimana gitu loh. Jadi alhamdulillah lancar sih, sampai Grand Parade juga aman. Grand Parade jalan. Oke, kalau dibilang program kerja berjalan dengan lancar atau enggak, berjalan dengan lancar sih, karena dari atas sana kan udah ada arahan untuk melaksanakan program kerjanya secara online. Jadi dari gue yang merancangnya nggak bingung untuk merancangnya secara offline atau online. Jadi lancar-lancar aja sih karena dilaksanakan secara online. Ada. Kalau ini pasti kayak misalnya miskomunikasi atau beberapa staff yang kadang agak sulit buat dihubungin gitu sih paling. Kebetulan kita media propaganda kan ngurusin hal-hal soal video, publikasi gitu-gitu, jadi nggak terlalu banyak sih yang ada kendalanya. Sebenarnya gue bersyukur juga gue dapet PIC Kostrad Bonding yang sebenarnya timelinenya itu udah semi endemi gitu, jadi kayak bukan pas high peak cases pandemi. Jadi gue dapet kesempatan buat ngelaksanain offline dan gratefully berjalan dengan baik sih. Selama pandemi ini nih alhamdulillahnya tuh lancar-lancar aja ya. Jadi kita tetap take offline, terus habis itu nge-compose lagunya dulu, terus bikin liriknya dulu, terus habis itu kita bikin publian juga, publian bisa dibikin secara online juga. Jadi aman-aman aja sih. Sama lu 2 tahun di Kostrad, ada nggak sih pengalaman mengesankan di Medprop khususnya? Untuk di Medprop gue cukup mengesankan sih, soalnya gue di sini nemu orang-orang yang bisa jadi deket sama gue gitu loh. Orang-orangnya tuh ada staff gue, Darmadi, Kezia, Ale, Ejat, Semi, sama dari partner gue ada Is, dan ada atasan gue namanya Farisata, bisa panggil Bob. Itu lumayan lah bisa gue sebut sebagai orang-orang yang ada di kehidupan gue. Menurut gue semua yang gue alamin di Kostrad tuh sangat amat menarik dan baru banget, karena gue juga kemarin tuh kayak baru belajar gimana sih cara bikin lagu baru pas di proker rekaman lagu, terus kayak bonding sama staff-staff lain, sama BPH lain juga gitu sih. Semuanya menurut gue mengesankan ya, karena gue ngerasa ketika di Kostrad gue bener-bener dapet keluarga, ketika di Kostrad gue bener-bener dapet pembelajaran yang bener-bener gue impi-impikan, yang gue pengen, yang emang gue pengen capai di Kostrad. Jadi kalau mengesankan, semua mengesankan sih, terkhusus ketika gue jadi PW Ekspansi, gue belajar untuk memimpin suatu kepanitiaan dalam waktu yang terbilang nggak singkat ya. Gue ngebentuk suatu proker, ngerancang suatu proker, itu mengesankan banget sih buat gue. Manfaat buat gue sebagai pengurus di Kostrad, ya gue di sini bisa networking kali ya. Gue jadi kenal banyak orang. Kalau misalnya dari gue pribadi, manfaat yang gue dapat ketika gue menjadi pengurus tuh adalah, pertama gue dapat kekeluargaan. Ya gue tahu kekeluargaan itu tuh pasti berbeda-beda tiap tahunnya, yang belum tentu tahun kalian kekeluargaan, tapi gue ngerasa gue dapet itu ketika gue ada di Kostrad. Itu pertama. Kedua, gue dapet pembelajaran dan gue dapet ilmu-ilmu, knowledge tentang FAW yang menurut gue gak bisa dapet di tempat lain, cuma di Kostrad doang gue bisa dapet. Itu sih 2 manfaat nyata yang bener-bener gue dapetin ketika gue di Kostrad. Dan yang terakhir tuh ada satu lagi, koneksi ke abang-abang FAUI dan mbak-mbak FAUI yang bener-bener insightful banget buat perkuliahan gue tuh gue dapet di Kostrad gitu sih. Kalau gue pribadi ya, sama kayak pas gue PMK, gue ngerasa kayak Kostrad tuh salah satu organisasi yang gue rasa bisa cukup menyeimbangkan antara profesionalisme dan kekeluargaan, dimana kayak sebenarnya kayak hampir semua organisasi itu kayak berusaha menggunakan nilai kekeluargaan, tapi gue rasa gue bener-bener bisa kerja yang gue seneng itu di Kostrad. Terus gue juga belajar buat nge-handle banyak proker di waktu yang bersamaan, dan itu harus kelar. Meskipun kadang-kadang gue misu-misu ngerjainnya,
tapi gue ngerasa kayak oh ternyata gue bisa gitu. Ternyata kalau lo maksa diri lo buat bisa multitasking, lo bakal bisa. Dan gue juga ngerasa dimana gue sama teman-teman staff gue yang lain tuh pengen saling bantu. Jadi kayak kalau misalnya gue ada proker, gue bakal dibantu. Dan itu membuat gue punya rasa atau kayak keinginan yang timbul sendiri aja. Gue pengen bantu yang lain juga kalau ada proker gitu sih. Jujur banyak banget sih, karena kayak ada kekeluargaannya, terus ada kerjanya juga. Jadi kalau misalnya kita ada satu proker itu semuanya ngumpul di satu tempat, terus kita ngobrol bareng dan saling kerja bareng gitu. Jadi Keluarganya berarti dapat banget ya? dapat banget dong. Menurut lo biro paling asik tuh apa? Penglas lah, gue tahu menurut lo juga penglas. Biro paling asik, nggak ada biro, tapi karya lah. Karya paling asik. Karya di atas Kostrad. Ya pasti gue jawaban bias sih, karena gue di Talas pasti biro paling asik ya Talas. Penulisan kreasi lah. Ya ampun, banyak banget. Penulisan. Biro paling asik ya. Kelihatannya kayak gak ada yang asik kan? Menurut gue sih semuanya semua asik sih menurut gue. Cuman paling keren sih pasti gue bilang biro gue lah yang gue pimpin. Keuangan. Met, prop lah. Oke, gitu. Terima kasih bang. Dadah bang. Thank you. Dadah. Bye-bye.